Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadila dengan NIM 3 digit terakhir 085 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang algoritma dan pemrograman, yaitu variabel, tipe data, dan operasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tersebut dengan rinciannya seperti uh, seperti nah, seperti definisi dan contoh variabel, tipe data, dan operasi, kemudian variabel di Python dan casting di Python, kemudian pentingnya komentar, dan pada saat akhir materi saya akan menjelaskan rancangan algoritma studi horse menggunakan Scratch maupun Replit. Nah, tanpa basa-basi saya akan langsung jelaskan ya teman-teman. Nah, apa sih variabel itu? Definisi variabel. Variabel adalah suatu entitas yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai yang dapat berubah-ubah selama program berjalan. Variabel berfungsi sebagai wadah untuk menampung informasi yang dibutuhkan oleh program dalam melakukan proses perhitungan, logika, dan pengambilan keputusan. Setiap variabel memiliki nama unik yang digunakan untuk mengakses nilai yang disimpannya, serta memiliki tipe data tertentu seperti integer, float, string, atau boolean yang menentukan jenis data yang bisa disimpan. Dalam proses algoritma, variabel mempermudah pengolahan data karena kita bisa menyimpan hasil sementara, memanipulasi nilai, atau menggunakannya kembali pada langkah-langkah selanjutnya. Nah, di sini variabel itu sangat penting ya teman-teman, ya sangat penting di dalam algoritma dan pemrograman ini, dikarenakan variabel itu dapat dalam proses algoritma, variabel itu dapat membantu kita dalam mempermudah pengolahan data karena kita bisa menyimpan hasil sementara, memanipulasi nilai, atau menggunakannya kembali pada langkah-langkah selanjutnya. Kemudian variabel dapat berfungsi ya teman-teman sebagai wadah untuk menampung informasi yang dibutuhkan oleh program dalam melakukan proses perhitungan, logika, dan pengambilan keputusan. Nah, di dalam program tersebut variabel berfungsi sebagai tugasnya itu melakukan proses perhitungan, logika, dan pengambilan keputusan. Jadinya variabel ini sangat penting di dalam algoritma dan pemrograman tersebut. Next. Kemudian ada definisi tipe data dan operasi. Nah, tipe data dan operasi ini beda ya teman-teman. Bisa dibedakan tipe data dan operasi ini. Tipe yang pertama itu ada tipe data. Tipe data di dalam algoritma dan pemrograman adalah klasifikasi atau kategori dari data yang menunjukkan jenis nilai yang dapat disimpan dan operasi apa yang bisa dilakukan terhadapnya. Tipe data umum meliputi integer atau bilangan bulat, float atau bilangan desimal, char atau karakter tunggal, string kumpulan karakter, dan boolean nilai benar atau salah. Nah, pemilihan tipe data yang tepat sangat penting karena menentukan cara komputer menyimpan dan memproses informasi. Nah, di dalam tipe data ini dapat dikategorikan menunjukkan jenis nilai yang dapat disimpan di dalam operasi. Kemudian tipe data tersebut meliputi integer, bilangan. Kita bisa menggunakan tipe data meliputi integer atau bilangan bulat, float atau bilangan desimal, dan char karakter tunggal, string kumpulan karakter, dan boolean nilai benar atau salah. Nah, di sini tipe data sangat dibutuhkan dikarenakan menentukan caranya komputer menyimpan dan memproses informasi. Kemudian ada operasi. Operasi dalam algoritma dan pemrograman adalah tindakan atau proses yang dilakukan terhadap satu atau lebih data untuk menghasilkan suatu nilai baru.
Operasi ini bisa berupa operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian operasi logika seperti AND, OR, NOT, maupun operasi perbandingan seperti lebih besar, sama dengan, atau tidak sama dengan. Dengan memahami tipe data dan operasi yang sesuai, seorang programmer dapat menyusun algoritma yang lebih efektif dan menghindari kesalahan dalam pengolahan data selama program dijalankan. Nah, dari inti tersebut, tipe data dan operasi ini sangat dibutuhkan ya teman-teman. Keduanya sangat dibutuhkan dengan sangat dibutuhkan oleh seorang programmer. Seorang programmer tanpa menyusun algoritma yang lebih efektif dan menghindari kesalahan dalam pengolahan data selama program dijalankan itu membutuhkan bantuan tipe data dan operasi. Jika kalau tidak ada tipe data dan operasi ini, seorang programmer tidak dapat menyusun algoritma dengan efektif dan menghindari kesalahan ini. Dan jika kalau tidak ada salah satunya tipe data dan operasi ini, kemudian mungkin algoritma tersebut juga kurang efektif dikarenakan tipe data dan operasi ini saling membutuhkan ya teman-teman. Jadinya algoritma ini lebih efektif dan menghindari kesalahan dalam pengolahan data. Next. Nah, contoh dari variabel teman-teman. Variabel ini contohnya saya bedakan menjadi dua ya teman-teman, dalam algoritma dan dalam pemrograman. Nah, dalam algoritma ini bisa dilihat algoritma ini ada kodenya udah saya masukkan. Di sini ada algoritma hitung umur yang baris 1 masukkan tahun, terus ada lahir tahun, baris 2 tahun sekarang sama dengan 2025, baris 3 umur sama dengan tahun sekarang sampai dengan tahun lahir. Kemudian baris 4 tampilkan umur. Nah, variabel ini dipakai sebagai penanda atau tempat menyimpan nilai sementara selama langkah-langkah penyelesaian masalah berlangsung. Pada algoritma hitung umur, kita membutuhkan variabel tahun lahir, tahun sekarang, dan umur. Kemudian variabel ini membantu agar algoritma bisa berjalan untuk berbagai input, bukan hanya tertentu. Nah, untuk variabel ini membutuhkan tahun lahir, tahun sekarang, dan umur. Jika kalau tidak ada variabel, maka outputnya akan error ya teman-teman. Nah, di sini juga dijelaskan variabel ini membantu agar algoritma bisa berjalan dengan baik untuk berbagai input, bukan hanya angka tertentu. Kemudian ada dalam pemrograman. Di sini saya juga sudah memasukkan kodenya ya teman-teman. Yang pertama baris pertama itu tahun lahir sama dengan 2005, tahun sekarang 2025, umur sama dengan tahun sekarang sampai tahun lahir. Terus nanti outputnya ada umur kamu adalah dan umur tahun berapa. Nah, di sini tahun lahir, tahun sekarang, dan umur adalah variabel program yang menyimpan data numerik. Nilainya bisa berubah. Misalnya jika tahun lahir diubah menjadi 2010, maka umur juga ikut berubah. Nah, semisal tahun lahirnya 2005, maka untuk tahun sekarang kan 2025. Jadi umur saya yang tahun sekarang itu berapa, kemudian tahun lahirnya. Nah, terus nanti outputnya itu ada menyebutkan umur kamu berapa dan umur umur kamu dan umur dan tahun. Nah, ini bisa berubah-berubah ya teman-teman. Jika memang bisa diubah, ini tanggal tahun dan lahirnya bisa diubah. Semisal 2004. Nah, 2004 tahun sekarang 2025. Jadinya outputnya nanti umurnya juga beda. Umur dan tahunnya outputnya juga beda, teman-teman. Next. Nah, kemudian ada contoh tipe data dan operasi. Nah,
Tipe data dalam algoritma, tipe data digunakan untuk mengklasifikasikan jenis nilai yang dapat diproses. Contohnya seperti bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan atau real atau float. Kemudian ada teks atau string, karakter tunggal atau char, dan nilai logika atau boolean. Kemudian ada operasi. Operasi dalam algoritma menjelaskan bagaimana data tersebut diproses. Misalnya, operasi aritmatika seperti penjumlahan atau pembagian. Operasi relasional untuk membandingkan dua nilai, dan operasi logika untuk menggabungkan kondisi. Dalam pemrograman, konsep ini diwujudkan dengan sintaks bahasa komputer. Nah, dalam contohnya, dalam Python ini bisa dicontohkan variabel X bernilai 10 dan variabel Y bernilai 3. Itu bertipe integer ya teman-teman. Lalu dapat digunakan dalam operasi aritmatika, semisal variabel X ditambahkan variabel Y menghasilkan 13. Kemudian relasionalnya variabel X lebih besar daripada variabel Y. Itu benar teman-teman, karena kan itu kan 10 lebih besar dari 3, menghasilkan true itu benar. Maupun logika true and false menghasilkan false. Kemudian dengan demikian, tipe data menentukan bentuk informasi yang disimpan dalam variabel, sedangkan operasi dan menentukan cara mengolah tersebut, baik dalam bentuk langkah algoritma maupun implementasi nyata di dalam kode program. Nah, tipe data, tugasnya tipe data dan operasi ini saling melengkapi ya teman-teman, yang dimana tipe data ini dapat menentukan bentuk informasi yang disimpan dalam variabel. Kemudian operasi menentukan cara mengolah informasi tersebut, baik dalam bentuk langkah algoritma maupun implementasi nyata di dalam kode program. Nah, keduanya itu saling membutuhkan ya teman-teman. Jika kalau di tipe data dan operasi ini dalam program tidak saling melengkapi, maka nanti jadinya akan tidak efektif. Seorang programmer memprogram itu akan tidak efektif. Next. Nah, di sini bisa variabel di dalam Python dan casting di dalam Python. Nah, variabel di dalam Python ini, variabel adalah tempat menyimpan data dengan nama tertentu agar bisa digunakan kembali dalam program. Yang pertama, Python tidak perlu deklarasi tipe data secara eksplisit, cukup langsung isi nilainya saja. Kemudian, tipe data akan otomatis menyesuaikan nilai yang diberikan. Nah, sebagai contoh, ini bisa dari baris pertama, nama tanda sama dengan tanda kutip Iqbal, itu disebutkan string. Kemudian umur sama dengan 20, itu integer, tingginya sama dengan baris 3, tingginya 170,5, itu sebagai float. Kemudian mahasiswa sama dengan true. Nah, itu tuh termasuk boolean atau benar salah. Kemudian menggunakan print nama, umur, tinggi, dan mahasiswa. Kemudian outputnya bisa langsung muncul Iqbal dengan umur 20, tingginya 175, dia mahasiswa, itu benar true. Nah, itu outputnya teman-teman. Sedangkan di casting di dalam Python, casting dalam Python itu adalah mengubah tipe data dari suatu nilai ke tipe data lain. Python menyediakan fungsi bawaan seperti integer, float, dan string. Kemudian di sini ada contohnya, casting dari string ke integer, angka str dalam sama dengan tanda kutip 25, angka integer dalam kurung angka string itu kemudian diubah menjadi integer, print angka integer plus 5. Kemudian casting dari integer ke string, ada angka 100, kemudian di baris 2-nya angka string yang sama dengan string angka, itu untuk mengubah menjadi string
kemudian print nilainya berapa, dan angka stringnya. Kemudian ketiga ada casting dari float ke integer. Nah, nilai float ini 9,8. Nilai integernya di baris 2, nilai integernya sama dengan integer, nilai float jadi 9 dibulatkan ke bawah. Kemudian printnya nilai integer. Nilai integernya berapa? Next. Nah, di sini ada pentingnya komentar di dalam algoritma dan pemrograman. Nah, komentar dalam algoritma maupun pemrograman memiliki peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai penjelasan tambahan agar langkah-langkah yang ditulis lebih mudah dipahami. Dalam algoritma, biasanya digunakan untuk memberikan keterangan di setiap langkah, sehingga orang lain yang membaca dapat mengerti maksud dari proses tersebut tanpa harus menebak-nebak. Misalnya, pada pseudocode, kita bisa menambahkan catatan singkat di samping langkah tertentu agar lebih jelas fungsinya. Sedangkan dalam pemrograman, komentar adalah baris teks yang tidak dijalankan oleh komputer, tetapi sangat membantu programmer untuk mendokumentasikan kode, menjelaskan fungsi suatu bagian program, serta memudahkan dalam perawatan atau pengembangan di kemudian hari. Contohnya dalam Python, komentar ditulis dengan tanda pagar sehingga kita bisa menambahkan catatan seperti pagar menghitung luas persegi. Dengan adanya komentar, algoritma menjadi lebih komunikatif dan program menjadi lebih mudah dipahami, diperbaiki maupun dikembangkan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri di masa depan. Nah, komentar ini memiliki banyak peran ya teman-teman. Ya, dan pastinya perannya tersebut sangat penting karena dapat berfungsi sebagai penjelasan tambahan agar langkah-langkah yang ditulis lebih mudah dipahami. Nah, di dalam komentar biasanya digunakan untuk memberikan keterangan di setiap langkah sehingga orang lain yang membaca dapat mengerti maksudnya. Nah, di dalam pemrograman ini, komentar adalah baris teks yang tidak dijalankan oleh komputer. Baris teks itu yang baris pertama, terus keduanya ada baris kedua, yang di bawahnya ada baris ketiga sampai selesainya program tersebut. Nah, kemudian di dalam Python komentar ditulis dengan tanda pagar. Nah, sehingga kita bisa menambahkan catatan seperti pagar menghitung luas persegi. Nah, dengan adanya komentar ini, algoritma menjadi lebih komunikatif dan program menjadi lebih mudah dipahami, diperbaiki maupun dikembangkan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri di masa depan. Nah, jadinya ini dari awal sampai akhir tadi pentingnya komentar itu sangat berimpact ya teman-teman, sangat pengaruh di dalam program, di dalam algoritma dan pemrograman. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan algoritma study horse ya teman-teman, atau flow sederhana demonstrasi program. Nah, di mana saya menggunakan Scratch dan Replit. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Dari awal sampai akhir saya sudah menjelaskan definisi dan contoh variabel tipe data dan operasi, variabel di Python dan casting di Python, kemudian company-nya komentar di dalam algoritma dan pemrograman. Nah, inti dari materi ini sangat penting ya teman-teman, dikarenakan di dalam algoritma dan pemrograman jika tidak ada variabel tipe data dan operasi dan pentingnya komentar di dalam algoritma pemrograman di suatu program, nah itu sangat seorang programmer sangat semisal nih seorang programmer membuat program. Nah, itu jika kalau tidak ada variabel tipe data dan operasi itu maka tidak menjadi efektif dan mungkin akan kesusahan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma study horse di dalam Replit dan Scratch.
ditunggu sebentar. Nah, sini saya sudah di dalam Scratch-nya teman-teman. Nah, ini di dalam Scratch-nya itu cukup panjang, dari atas ke bawah itu cukup panjang ya teman-teman. Kemudian ini di dalam setiap bloknya bisa dijelaskan di sini. Di dalam programnya event itu yang pertama, di blok pertama tentunya when green flag klik. Nah, di sini sangat penting dikarenakan blok tersebut membantu merunning program tersebut. Jika kalau tidak ada blok event ini yang when green flag klik, maka pemrograman tidak akan berjalan teman-teman. Nah, kemudian di sini ada blok spring. Nah, blok spring ini asks menanyakan how many hours do you sleep per day. Kemudian di bawahnya ada blok set, blok control yang blok variabel, blok variabel. Di sini ada set sleeping hours dan menanyakan ke kita. Kemudian ada blok ini lagi, sensing, yang asks how many hours do you work per day atau including commute. Kemudian ada blok variabelnya di bawahnya, set working hours untuk menjawab. Kemudian ada blok di bawahnya, ada blok ini blok control set relaxing hours. Kemudian di bawahnya ada sensing, blok asks how many hours per week and day do you want to relax. Nah, di sini kita bisa digabung, dan di bawahnya ada blok variabel set weekend relaxing dan hours. Nah, di sini bisa digabungkan ya teman-teman, dengan sebagai contoh sebagai contoh bisa digabungkan dengan blok operator, dengan sleeping hours, bentar. Kita running dulu teman-teman. How many hours kita 5, how many including commute mungkin 4, dan how many hours per week do you want to relax mungkin 3. Nah, you have, nah ini sudah muncul langsung teman-teman. Kamu membutuhkan 520 jam untuk study each week per week. Ini ditanyakan tadi weekday, kita ditanyakan how many hours do you sleep per day. Kita bisa jawab 6 mungkin. Kemudian how many hours do you work per day including commute. Di sini bisa jawab berapa ya? 7 lah. How many hours per week do you want to relax? Gara-gara saya tugas kerjanya banyak, jadi waktu relaxnya juga sedikit. Kita jawab 4. How many hours per week and day do you want to relax? Berapa ya? 6 dah. Nah, you have 24 hours. You have 20 hours to which. Nah, ini bisa langsung dijelaskan ya teman-teman. Jadi dikeluarkan sebagai sisa waktunya berapa untuk kalian relax, kemudian untuk belajar per minggunya. Jadinya langsung dijelaskan otomatis ya teman-teman. Kita membutuhkan berapa jam, yang
yang ditanyakan cuma bermodal ini doang. How many hours do you sleep per day? How many hours do you work per day? How many hours per weekday do you want to relax? How many hours per weekend day do you want to relax? Nah, itu juga sudah dijelaskan di sini. Jadinya langsung muncul, kita mengetik, dia menanyakan berapa jam, kita jawab berapa jam, kemudian dia langsung memunculkan output tadi teman-teman. Coba kita ulang lagi ya. Nah, kita running dulu. Nah, kita mungkin langsung aja ya. Nah, munculkan ini teman, you have 20 hours to do TS dan you have 490 hours to study each week. Nah, jadi dia langsung menjelaskan ini, langsung memunculkan, dia kan menanyakan berapa jam kamu tidur per hari. Nah, kemudian dia langsung mengeluarkan kamu tersisa 20 jam per hari untuk tidur. Nah, gitu. Ini sebenarnya cukup rumit ya teman-teman buat pemrograman di Scratch-nya, dikarenakan kita ada yang menghubungkan saling satu blok ke blok yang lain ya teman-teman. Jadinya mungkin untuk pemula atau newbie ini cukup susah untuk dibuat, karena kan di sini juga rumit blok-bloknya, dari ngehubungkan blok ke satu blok yang lain. Jadinya mungkin untuk pemula mungkin bisa belajar lebih lanjut lagi untuk bisa membuat pemrograman di dalam Scratch ini, di dalam Scratch berbasis block programming. Nah, kemudian di sini ada versi replit-nya ya teman-teman. Saya juga sudah membuat versi replit-nya di sini banyak teman-teman, sampai 25 baris. Mungkin di sini kita mencoba outputnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita pencet, kita running. How many hours do you sleep every day? Mungkin kita samakan aja sama yang Scratch. Ini nggak bisa. 4. Kita enter. 5. Enter lagi. Mungkin 2. Enter lagi. 6. Enter lagi. Nah, ini minus dikarenakan ini ya teman-teman, 4 tadi soalnya nge-lag. Kita coba ulang lagi dah. Kita coba ulang lagi. Mungkin 5. Ini mungkin 6. 3. 8. 8. Nah, ini dia memunculkan langsung kayak Scratch tadi ya teman-teman. Kamu membutuhkan 7 jam untuk study, belajar. Kemudian kamu menunjukkan kamu membutuhkan 8 jam study every week and day, dan totalnya kamu membutuhkan 51 jam to study each week. Nah, ini untuk outputnya teman-teman. Untuk pemrogramannya ini cukup panjang kayak Scratch tadi, soalnya dia membutuhkan variabel dan tipe data operasi, dan variabel, tipe data dan operasi ini jadi satu. Untuk baris pertama ini ada komentar dari pagar ask the user for sleeping hours, working hours, dan relaxing hours. Dan ada baris kedua sleeping hours sama dengan float at input how many hours do you sleep every day. Dan di baris 4 ada working hours sama dengan float input menanyakan how many hours do you work per day including commute. Kemudian ada baris 6 ada weekday
relaxing horse sama dengan float input menanyakan how many horse do you need to relax per weekday. Kemudian di baris 8 ada weekend relaxing horse sama dengan float input how many horse do you need to relax per weekend day. Yang di baris 11 ini ada komentar juga, ada pagar output available horse. Kemudian baris 12 ini weekday available horse sama dengan 24 sleeping horse, working horse. Dan di baris 13 ada weekday relaxing horse. Yang di baris 14 ada weekend available horse. Kemudian baris 15 weekend relaxing horse. Kemudian untuk 16 itu total available horse, totalnya teman-teman dari baris 12 sampai baris 15 dari weekday available horse, dari sleeping horse, working horse, weekday relaxing horse, kemudian ditotalkan. Dan di sini di baris 19 ada komentar lagi, pagar print available horse. Yang 20 ini untuk mencetak outputnya teman-teman ya. Print ini untuk berguna untuk mencetak, untuk ngeprint pemrograman, nanti bisa menghasilkan output. Untuk di baris 20 ini dia memberikan perintah cetak atau print you have plus string weekday available horse. Kemudian horse to study every working day. Untuk baris kedua ada dia memberikan perintah juga untuk mencetak atau print you have plus string weekend available horse to study every week and day. Kemudian di baris 24 ini dia memberikan perintah cetak atau print in total you have plus string total available horse to study each week. Nah, untuk outputnya tadi kan kita sudah coba, mungkin kita coba lagi untuk beda angka ya teman-teman, membedakan angkanya. Ini 6, jangan deh 8 deh, ini 5, ini 3, ini 6. Nah, dia langsung memunculkan ya teman-teman. Kamu membutuhkan 5 jam to study every working day. Kamu membutuhkan 7 jam to study every weekend day. Jadi totalnya dia kamu membutuhkan 39 jam to study each week. Nah, ini sudah dijelaskan dari kode pemrograman ini ya teman-teman. Nah, jika dia tidak bisa, ini yang outputnya tidak bisa muncul jika tidak ada kode pemrograman di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, programnya cukup panjang ya teman-teman, jadinya harus kerja keras dikit lah untuk membuat pemrograman ini, untuk menghasilkan output ini. Menghasilkan output how many hours do you sleep every day, how many hours do you work per day including commute, how many hours do you need to relax per weekday, how many hours do you need to relax per weekend day. Dia langsung dia menanyakan ya teman-teman, yang di atas ini menanyakan how many hours do you sleep every day, kemudian bawah menanyakan how many hours do you work per day including commute. Kemudian ada how many hours do you need to relax per weekday, dia menanyakan. Kemudian ada menanyakan how many hours do you need to relax per weekend day. Nah, dia memunculkan perintah kamu membutuhkan 5 jam untuk belajar every working day. Kemudian di bawahnya kamu membutuhkan 7 jam untuk belajar every weekend day. Totalnya kamu membutuhkan 39 jam untuk belajar each week. Nah, sudah saya jelaskan ya teman-teman untuk materi pada hari ini tentang variabel tipe data dan operasi, yang dimana materi tersebut berisikan definisi dan contoh variabel tipe data dan operasi. Kemudian ada variabel di Python dan casting di Python.
terus pentingnya komentar. Kemudian tadi saya sudah merancang algoritma study horse di Scratch maupun Replit ya teman-teman. Nah ya, jadinya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya teman-teman. Saya meminta maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan materi ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.